Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sebangsa setanah air, bersama mikrofon kita hari ini membahas topik mengapa pajak daerah dan distribusi daerah harus naik. Tapi sebelumnya kita hadirkan narasumber kita, Pak Saniran, Siap. Kepala Dinas Komindag. Selamat siang, Bapak. Siang, Mas Tatang. Ya, selamat siang, Pak. Selamat siang selaku koordinator ya, Pak. Iya, Koordinator pasar. Selamat siang. selamat siang Pak Tatang. Ya, Mas Agus. Ya, selamat dan siang. Mas Firman, Iya, selamat pemerhati. Ya, selamat siang juga. Baiklah, sahabat pemirsa sekalian, di mana Anda berada, aksi demo yang dilakukan oleh ratusan pedagang pasar di Pendopo Pemkab Trenggalek kemarin, pemicunya adalah kenaikan tarif pajak distribusi sebesar kurang lebih 400%. Ini alasannya apa, Pak Saniran? Ini ke Ya. Pak Saniran dulu ya. Alasannya apa? Iya. Makasih Mas Tatang. Mungkin agak panjang dikit ya Ya, kami komennya silakan. nggih. Pertama kami sampaikan bahwa Perda 8 tahun 2003 merupakan produk bersama antara eksekutif dan legislatif dan sudah diundangkan melalui tahapan yang panjang dan terakhir dievaluasi oleh provinsi, kementerian, akhirnya mendapat persetujuan dan untuk disahkan. Itu intinya merupakan produk bersama tadi ya. Yang pertama kami sampaikan bahwa yang terkait demo kemarin bukan pajaknya ya, tapi retribusi. retribusinya. Jadi retribusi karena yang di pasar itu tidak pajak. Yang di pasar itu adalah retribusi, dan perlu kami sampaikan bahwa retribusi ini juga dibagi dua, retribusi jasa usaha dan retribusi jasa umum. Yang di pasar ini retribusi jasa umum. Ya, jadi jasa umum. Jadi berbeda nanti dengan yang retribusi yang di luar pasar. Yang di luar pasar ada yang jasa usaha. Kami sampaikan bahwa dalam Perda 8 tahun 2003 memang ada kenaikan, tetapi tidak semua Mas Tatang. Jadi sebelumnya saya uraikan bahwa di pasar itu sesuai dengan Permendag nomor 21 tahun 2021 bahwa di dalam pasar itu ada 3 sarana utama. Yang pertama adalah pelataran, yang kedua los, yang ketiga adalah kios dengan anak turunannya. Mungkin di pelataran ada bedak, di los tambah beda, kalau di kios otomatis ya kios. Sebelumnya kami sampaikan perbedaan antara itu, mungkin masyarakat juga sudah paham tapi perlu pemahaman lagi. Yang pelataran jelas itu ruang terbuka, tidak ada atap, bahkan lantainya pun tidak ada pengerasnya, itu pelataran. Kemudian yang los itu ruang tertutup pakai atap tetapi tidak bersekat-sekat. Jadi itu los, yang dulu orang kenal bangu namanya. Bangun. Nah, sekarang kios ini adalah fasilitas pasar berupa bangunan yang ada dindingnya, sekat antar satu ruang dengan ruang lain, dan fasilitas pintu, sehingga ya seperti kamar lah gitu ya, itu kios. Nah, ini bedanya di dalam Perda itu sebetulnya kami tidak bisa menjustifikasi satu-satu ya, tetapi secara umum untuk los pelataran dulu itu tidak ada kenaikan. Pelataran itu yang dulu rata-rata saya ambil ada yang 400 300 ya per meter persegi berdasarkan Perda 5 tahun 2012 yang berlaku cukup lama dari 2012 sampai 2023, itu ambil saja Rp300 per meter persegi. Nah, di Perda baru ini masih tetap 300 rupiah, Rp300 per meter persegi per hari. Jadi tidak ada kenaikan. Nah, kalau pasar harian ngitungnya ya kali harian selama 1 bulan itu. Kalau pasaran itu ya kalinya adalah pasaran. Kemudian yang di los sama, tidak ada kenaikan di los itu. Los tadi yang terbuka tapi ada atapnya tadi, rata-rata 300, tetap Rp300 per meter persegi per hari. Itu yang los. Cuman memang ada beberapa pasar yang losnya naik sedikit dari 300 misalnya menjadi 350. Kenapa begitu? Alasannya karena bangunan baru. Bangunan baru seperti Pasar Bindo baru dibangun, Pasar Gandusari baru dibangun, Pasar Pule baru dibangun, yang los-los yang baru itu.
Jadi yang naik itu karena bangunan baru, dan kenaikan itu sekitar 16 sampai 18%. Kalau 300 naik menjadi 325, 350 itu yang di los. Nah, sementara memang yang di kios yang naik, Mas, yang jadi kios itu memang naiknya agak lumayan, dari 100 ke menjadi sekitar 350 sampai 400. Nah, ini yang jadi pertanyaan, kenapa 400 naik itu? Coba dibandingkan, di depan tadi saya menyampaikan bahwa los kios, los dan pelataran itu per hari sudah 300 rupiah per meter persegi. Ternyata di Perdalama itu los kios, maksud saya kios itu masih di angka 100-an rupiah. Jadi kalau los pelataran sudah 300, ternyata kios itu masih di angka 100-an. Bahkan ada kios yang Perdalama itu selama sekian tahun itu hanya 66,67 rupiah. Itu yang lama. Ya, padahal di lokasi yang sama losnya sudah 300. Nah, inilah karena di PP 35 tahun 2022 tentang ketentuan umum pajak dan retribusi daerah, itu di pasal 33 ada prinsip dalam penerapan retribusi itu melaksanakan prinsip keadilan salah satunya. Maka dipandang perlu kalau los saja tadi fasilitasnya seperti itu, hanya terbuka dan barang ketika datang harus diantar, nanti selesai pasar dibawa pulang kembali, besok angkut lagi, itu sudah 300. Tetapi kios yang sudah tinggal tutup pintu, kunci cetet ini itu ya, itu hanya 100, bahkan tadi tak sebut ada yang 66,67 rupiah. Jadi mengarah ke sana, keadilan tadi yang keadilan. Pak Saniran, apakah sebelumnya tidak ada sosialisasi dari Pemkab itu? Oh iya, sosial. Sekarang kan mereka kan kebingungan juga toh, masyarakat mana ini saya, porsi saya apa, ada yang katanya naik 400% itu ternyata dari penjenengan kan enggak begitu ya. Iya, enggak begitu itu, tapi masyarakat kan enggak tahu itu. Nah, itu harus ada sosialisasi. Apakah Pemkab enggak melakukan sosialisasi sebelum diundangkan disampaikan kepada pedagang pasar itu? Oke, terima kasih Mas Tatang. Ini berarti nambahi sosialisasi ya, nambahi ya. Iya, nambahi ya. Begini, biar jelas, Pak. Dalam pembahasan Perda memang kita belum melibatkan, tapi setelah itu karena Perda diundangkan di akhir Desember 2003 dan harus berlaku mulai kalau nggak salah 1 Januari 2004. Rentangnya sangat pendek. Nah, itulah pada Perda itu seharusnya kami juga sudah beraction untuk memungut per 1 Januari 2024, tetapi kami minta jeda untuk mensosialisasikan. Sudah kami lakukan sosialisasi, tetapi karena jumlah pasarnya banyak, pedagangnya juga sampai 5 ribuan, maka tidak mungkin kita sosialisasi bareng. Maka kita undang perwakilan dari pedagang pasar. Ada yang perwakilan dari pelataran, ada yang perwakilan dari los, ada yang perwakilan dari kios. Apa tidak ditempel gitu di pasar itu dengan adanya Perda yang baru itu, Pak Saniran? Ya, memang. Jadi pedagang pasar tahu, oh saya ada kenaikan gitu. Iya, lampiran Perda baru itu kan panjang, Mas. Nah, ya panjang ya. Jadi setiap pasar kan nanti ngitungnya. Terus di sini juga tidak nyebut pasar satu-satunya. Jadi secara umum. Secara umum. Baru nanti disimulasikan. Setelah itu kita masukkan ke data, akan ketemu pasar ini jadinya segini, nama ini jadinya segini. Jadi kalaupun kami tempel, justru memungkinkan membingungkan bagi mereka. Maka kita undang perwakilan tadi, kita sosialisasi secara bergiliran di Dinas Kominfo, kami jelaskan, kami paparkan setiap pasar, misalnya yang disosialisasi pasar Bindo dan Kamulan hari A itu misalnya, ya kita buka file umumnya, kemudian kita buka file khususnya, khusus menyangkut pasar Bindo dan Kamulan misalnya gitu. Jadi kita jelaskan ini los, ini kios dari lama berubah begini, jadinya begini. Memang ya tentu kalau kami ngundang semuanya ya waktunya habis sampai retribusi belum kita pungut, di samping juga biaya dan tenaganya juga luar biasa jumlahnya ribuan. Maka perwakilan itu dan kita sampaikan kepada perwakilan, sampaikan kepada seluruh pedagang, dibantu juga oleh petugas pasar. Kami buka bagi yang belum jelas silahkan kembali atau berkomunikasi dengan kami baik langsung ke dinas maupun melalui petugas pasar yang akan bisa menjelaskan. Di samping nanti kalau masih tetap belum jelas kami sampaikan. Ya, gitu, Mas. Terima kasih Pak Saniran. Pak Slamet,
tanggapan Anda gimana dengan apa yang disampaikan oleh Pak Saniran tadi? Mungkin barangkali ada perbedaan, silahkan dijawab Pak. Terima kasih Pak Tatak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang pertama Pak Tatak, ini kami hanya karena mengikuti, kami di sini sebagai perwakilan dari pedagang yang kemarin saya ceritakan Pak Tatak pada tanggal 6 Mei, kami oleh teman-teman ini disuruh untuk sebagai tenaga Pak, orator untuk menyampaikan aspirasi yang ada di Pendopo Manggolo Projo Kabupaten Trenggalek. Yang pertama, kami dari para pedagang tidak sama sekali tahu terkait dengan kenaikan retribusi yang ada disampaikan Pak Kepala Dinas Komindak, yaitu ada di pasar ada 3 tahapan, betul, pelataran, los dan kios. Kami di sini Pak pada waktu tahun 2012 ini untuk menaikkan dari retribusi 50 perak Pak, 50 perak akan dinaikkan menjadi 100 perak, 100 perak dinaikkan menjadi 250 perak, dinaikkan menjadi 500 perak, dan sampai saat ini 500 perak itu untuk acuan Perda yang baru 8 tahun 2024 ini Pak. Ini kami dari tahun 2012 kami juga diundang, dan kami juga sebagai yang kemarin adalah kami juga ada di perdagangan Dinas Komindak itu dari DPRD itu mengundang kami untuk klarifikasi karena kami sebagai objek Pak. Jadi para pedagang itu sebagai objek diundang untuk menyampaikan aspirasinya itu tahun 2012 dan diundangkan diperdakan pada nomornya itu nomor 8 tahun 2013 Pak. Terus yang selanjutnya kami menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Saniran, kami atas nama dari pedagang yang ada di baik di pelataran, los dan kios, kami di sini dulu Pak. Untuk kios bunga ini saya sampaikan karena kami sebagai pelaku usaha yang ada di kios bunga. Kios bunga awal pada tahun 2028 ini agak pokoknya kami cerita ini sesuai fakta yang kami kerjakan, yang kami tahu. Kami minta kepada bupati pada waktu itu adalah bupatinya substansinya Pak substansinya ya. Jadi kami hierarki apa pendapatan kami yang ada di kios bunga ini. Yang pertama yaitu pada tahun 2008 Pak, ini kami minta proposal, minta kepada Bapak Bupati Pak Suwarto. Pada waktu itu kami sebagai pedagang tanaman hias itu ada di seputaran alun-alun dan lain sebagainya. Akhirnya karena ini mangkrak 3 tahun, pada waktu itu kami minta kepada Bapak Bupati yaitu Pak Suwarto, ini dikabulkan Pak. Pokoknya kamu bisa membangun, karena dulu jundangan Pak. Ya betul itu. Jelundangan, terus uruknya itu kalau tidak salah 1860 rit. Mulai dari timur sampai dengan barat. Itu awal kami mengut dari teman-teman pedagang itu 5 juta. Untuk membangun 2.500.000. Akhirnya finishing sampai dengan 12.500.000. Ini yang ada di kios bunga Pak. Kalau yang ada di pasar dan lain sebagainya sudah sampaikan oleh Bapak Kepala Dinas. Nah, kenapa Pak? Kami bertanya kepada pemerintah Pak. Pada Perda nomor 8 tahun 2023 ini, kami sebagai objek yang akan ditarik atau sebagai objek retribusinya, kenapa kami tidak dilibatkan Pak? Ini pertanyaan saya. Terus yang kedua Pak, ini langsung Pak. Yang kedua, kami diundang Pak setelah Perda 8 2023 ini sudah diperdakan. Nah, ini apakah tidak akan menjerat para pedagang, menjerit? Ini istilahnya Pak ya, istilahnya wong wis diulu kok arep dimuntahne. Nah, akhirnya para pedagang seperti itu Pak. Terima kasih. Itu kemarin setelah diundangkan baru ada undangan yang intinya bahwa kami dari kios bunga ini mendapatkan undangan untuk sosialisasi.
Nah ini kan sudah jadi kok Sudah jadi, disosialisasikan. Kalau undangan itu pemberitahuan, saya terima, Pak. Tapi Itu- ini kan lain ya Pak ya. Iya, Sudah jadi baru disosialisasikan. disosialisasikan dan harus menerima itu ya Pak. Iya, tapi kami Ah. akhirnya tidak menerima, Pak. Iya. Karena apa? Saya ceritakan di kios kami, Pak ya. Dulu istilahnya gini, itu bukan kios, Pak. Itu waktu kami di Dinas Komindak itu ada juga pelataran. Pelataran. Karena istilahnya. ini membangun sendiri dan lain sebagainya. Terus kami dulu retribusinya itu adalah kurang lebihnya 350 per hari. 350 per hari. Iya. 350 per hari. Rupiah. Iya. Sekarang? Rupiah. Sekarang untuk retribusi yang ada di sini gitu, itu sekitaran 550. Kurang lebih seperti Oke. itu. Terima kasih. Mas Agus, bagaimana tanggapannya apa yang disampaikan oleh Mas Slamet tadi? Silakan, Mas. Iya, terima kasih. Jadi begini, kalau saya melihat dari apa yang sampaikan oleh Kepala Dinas Komindak Bapak Saniran dan perwakilan pedagang Bapak Slamet, ya memang menarik. Ada ruang, ada benang merah di sini missing link ya. Maksud saya satu sisi memang perwakilan pedagang tadi Pak Slamet utarakan memang tidak ada sosialisasi terkait kenaikan harga kan? Iya, iya tarif ya Pak ya. Setelah perda ya. Setelah didok. disampaikan. Itu jedanya berapa Pak? Itu dari perda didok dengan tahu bahwa tarifnya itu naik. 2 bulan, Pak. Oh, Kan didok pada tahun 2023. iya, Januari akan ditarik retribusi. iya, Baru kami diundang pada bulan Februari iya. Untuk sosialisasi. untuk sosialisasi perda ini, Pak. Nah, sehingga begini, mungkin saya lebih fokus ke paket di sini. Paket Ya, mungkin ini ya ada sedikit persoalan yang cukup mendasar di mata para pedagang ya bahwa belum ada informasi atau sosialisasi setelah perda itu diundangkan. Nah, mungkin ini yang bisa memberi jawaban celah detil dan jelas adalah Pak Kadi. Cuma menurut saya begini, Mas Tatang. Ya. Ya ini mungkin bisa dijadikan catatan nanti ya bagaimana ke depan perda-perda yang lain agar tidak terjadi seperti ini mungkin harus banyak melibatkan objek yang dimaksud. Mungkin begitu Pak Kadis. Saya kira itu Mas Tatang yang saya sampaikan. Ya, saya mau menjawab dulu ya dari Pak Agus ya. Silakan, Mas Irwan. Saya kurang sependapat ya dengan Mas Agus. Jadi pertanyaan seharusnya tidak diberikan pada Pak Kadis dalam hal ini. Karena begini, Ranperda tentang PDRB itu awalnya kan memang menjadi usulan daripada bupati, pemerintah daerah dalam hal ini. Kemudian usulan ini kan diberikan kepada DPRD untuk dilakukan rapat pembahasan. Nah, ketika dalam pembahasan DPRD inilah yang semestinya dilakukan, mendatangkan pihak-pihak terkait pihak objek itu dalam hal ini seperti Pak Slamet yang lain. Mestinya pada saat pembahasan itu dilakukan, mereka memanggil teman-teman DPRD maupun teman eksekutif itu memanggil objek-objek yang akan dijadikan yang akan dikenai pajak. Jadi harus dipanggil, diajak rembuk dulu. Tapi ada sebuah undang-undang yang mengatakan, ini ada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 ya, tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Di sini disebutkan di pasal 96 ya, ayat 1. Jadi di sini disebutkan masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan garing atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Hanya hak, masyarakat berhak. Ya artinya Tidak ada kewajiban. artinya ketika Iya, tim maksud- asistensi maksud masukan saya di sini sama pansus kan tidak ada kewajiban. Tidak ada kewajiban untuk dilakukan sosialisasi, tidak hanya berhak. Di sini kalimatnya hak. Ini undang-undang yang bicara ini. Kemudian yang kedua, ayat 2-nya menyebutkan masukan secara lisan dan atau tertulis sebagaimana dimaksud ayat 1 dapat dilakukan melalui rapat dengar pendapat, terus kemudian kunjungan kerja, sosialisasi dan seminar. Nah, kalau ditarik dari sini, masyarakat itu sifatnya dalam undang-undang ini tidak ada kewajiban. Tidak ada kewajiban untuk mendatangkan pihak-pihak tersebut, hanya hak yang dijelaskan.
Itu Pak Tatang. Mohon maaf Pak, ini Iya. kami dari pedagang, ya mohon maaf. Apa yang disampaikan undang-undang itu Pak, berarti undang-undang itu tidak memasyarakatkan masyarakat Pak. Iya. Karena kami sebagai objek yang akan ditarik Pak. Iya. Dan kalau kenaikan pajak itu hanya 10 sampai 20 itu enggak apa-apa Pak. Ini kami yang ada di kios maupun di los, ini kan kenaikan pajak itu tidak umum Pak. Iya. Saya mohon Iya. apa yang di undang-undang itu, apabila dari dinas yang terkait, ya Pak, kami sebagai pedagang, apa tahu Pak ini akan dinaikkan kalau dari dinas terkait itu tidak memberitahukan kepada pihak-pihak yang akan ditarik pajak. Kami mohon maaf Pak. Iya. Ini harus diudari Pak. Iya. Biar kami dari pedagang itu juga tahu undang-undang itu bagaimana. Nah ini kan masyarakat. Kan undang-undang itu untuk masyarakat dan perda itu juga untuk masyarakat. Iya. Kalau masyarakat sekarang ini mau dicekik lehernya, Iya. apakah Bapak yang ada di atas itu juga hanya tinggal diam? Iya. Itu Pak, terima kasih. Ya, terima kasih ya. Tapi langsung saja Pak Tatang ya. Tapi persoalannya kan begini. Jadi kalau yang disebutkan Pak Sandiran tadi selaku kepala dinas kan disebutkan bahwa kenaikan untuk los itu tidak ada kenaikan. Kenaikan itu hanya terjadi pada kios. Kita ambil apa ya? Kita ambil gambaran langsung ya. Di los harganya perda lama 12 tahun yang lalu, tahun 2012 berarti. Perda yang lama Rp300. 2013 Pak, saya. 2012. Ini 2013 sih Pak. Ini perda yang mengkait dengan kami ditarik. Jadi berdasarkan perda nomor 8 tahun 2013. Ya, di keterangan yang data yang saya peroleh ini disebutkan bahwa 12 tahun yang lalu itu tarif retribusi untuk los itu Rp300. Itu 12 tahun yang lalu. Itu untuk los. Sementara kios di tahun yang sama 12 tahun yang lalu ditarik ke belakang Rp100. Di sini saya melihat ada ketidakadilan. Artinya apa? Pihak kios yang notabene secara umum biasanya dihuni oleh masyarakat menengah ke atas justru kena pajak rendah. Sementara los yang notabene adalah masyarakat menengah ke bawah justru kena pajak tinggi. Gini Mas Herman, 300, maaf Mas Herman, mungkin ruang yang dimaksud Pak Slamet, maaf Pak Kadis ya, artinya itu mereka ada keterlambatan informasi terkait kenaikan distribusi itu kan yang Betul. dimaksud. Artinya ruangnya, ayo kita persempit dulu, ini ruangnya dipersempit dulu. Mungkin nanti setelah itu kan tadi mungkin saya juga berpendapat apa karena mepetnya didoknya perda itu Pak sehingga waktu yang tersisa untuk sosialisasi cukup mepet juga Pak Kadis. Mungkin bisa diinformasikan Saya Pak. jawab dulu Mas ya. Tadi di depan saya sampaikan bahwa retribusi ada dua, retribusi jasa usaha, retribusi jasa umum. Nah, Pak Slamet ini bukan termasuk retribusi jasa umum, tetapi jasa usaha. Retribusi jasa umum itu adalah public service di mana pemerintah tidak mengambil profit. Biaya yang dikeluarkan operasional, pemeliharaan, dan nilai aset itu dalam rangka menutup sebagian dari biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jasa umum. Nah Pak Slamet di kios ini masuk jasa usaha. Jasa usaha orientasinya memang profit. Jadi pemerintah harus mencari keuntungan. Nah profitnya paling simpel ketika saya mengeluarkan uang misalnya 100 juta tak gimbangun ini dibanding saya mengeluarkan uang 100 juta tak depositokan. Nah nanti untung mana? Ketika untungnya deposito ya kenapa saya bangun kan itu konsepnya kan. Nah, maka itu jasa usaha. Yang di kios ini jasa usaha. Pertanyaannya, mengapa yang kios ini kok jasa usaha? Sesuai dengan Permendagri Permendak Menteri Perdagangan nomor 21 tahun 2021 tentang pasar rakyat, maka kios di sini miliknya Pak Slamet itu tidak masuk kriteria pasar. Kriteria pasar antara lain 1. Mempunyai 4 fungsi pasar dalam kriteria. Contoh tipe yang paling kecil tipe D, memiliki paling sedikit 100 pedagang. Pasar ya, ini masuk enggak? Yang kedua, ada objek-objek 1, adanya pelataran, adanya los, adanya kios. Nah, ini pelataran mungkin punya. Losnya punya enggak? Nah, misalnya losnya punya enggak? Kan enggak. Kiosnya punya, ya kios. Tapi kan
ketentuan tadi bahwa yang ini bukan termasuk jasa Terima kasih Pak umum, Kadin. Ini jasa usaha. kami nyaut Iya, apa yang sebentar Pak disampaikan. Selamat, sebentar. Tak lanjutkan dengan yang penjenengan tadi. Yang kedua, ketika kami kok tidak mengundang penjenengan, mengundang sosialisasi. Dan tugas kami memang sosialisasi. Namanya sosialisasi itu menyampaikan produk-produk hukum yang sudah ada. Biar masyarakat menjadi tahu. Memang itu. Sebagaimana disampaikan Pak Herman, lain dengan proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Beda lagi. Ini kami tugasnya adalah mensosialisasikan. Ketika sosialisasi, maka yang kami sosialisasikan ya produk dari perda ini. Pertanyaan kedua, baru disosialisasikan sekitar bulan Februari. Ya. Perda ini diundangkan tanggal 28 Desember 2023. Nah, harus dilakukan mulai seharusnya diimplementasikan 1 Januari 2024. Ingat tadi disebutkan ada 23 pasar. Ada sekian kios dan sebagainya. Maka kami lakukan secara bertahap. Waktunya pun kami koordinasi dengan para pedagang, isone kapan kita jadwalkan. Maka ketika bulan Januari secara bergilir masuklah sampai ke Februari untuk yang kios. Itu sudah jadwal targetan waktu. Kemudian yang selanjutnya untuk sekali lagi untuk miliknya Pak Selamat sesuai ketentuan tadi ini bukan termasuk pasar ya, itu yang perlu digarisbawahi, tetapi termasuk kios yang masuk jasa usaha profit oriented. Yang pasar tadi adalah untuk pelayanan umum masuk jasa umum, maka bukan profit oriented tetapi menutup sebagian pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah. Itu Pak Selamat ya. Nanti mohon dipahami juga bahwa konsep-konsep seperti itu yang memang harus tahu. Terima kasih Pak. Yengge, Ini Selamat. langsung kami jawab Pak ya. Terima kasih. Monggo. Apa yang disampaikan Pak Saniran, kami dari awal Pak ya, kami keperuntukannya itu adalah retribusi masuk ke retribusi pasar yang awal. Oke, retribusi pasar. Tapi di dalam penarian itu dibuat retribusi kios. Saya juga tidak masalah, ya, tidak masalah. Tetapi apa yang disampaikan itu tadi adalah kami adalah retribusi untuk usaha. Iya, betul. Karena kami di sini adalah untuk dagang. Terus yang kami sayangkan Pak, untuk kenaikan sampai dengan antara kalau di sini itu antara 385 sampai dengan 400%. Iya, gitu loh maksud saya itu. Pemerintah itu memberitahukan bahwa ini loh yang akan diundangkan atau diperdakan bahwa di kios kamu itu akan kena retribusi sebesar ini. Ini awal sebelum perda itu didok. Ini hanya permintaan dari para pedagang. Iya Pak, betul Pak. Jadi kalau kenaikan itu kenapa pemerintah itu juga tidak mengorientasi 5 tahun sekali atau 3 tahun sekali atau 10 tahun sekali? Kenapa? Begitu naik pitam langsung lari tunggang langgang 400% yang akan kita terima. Ini kami dari pedagang apabila nanti tetap 400%, terus terang Bapak, ini sudah menginformasikan kepada saya akan lebih banyak akan menghadap ke Bapak Bupati lewat aspirasi masyarakat. Oke, jawab lagi. Sebentar Pak Saniran. Jadi kalau kita evaluasi tadi apa yang disampaikan oleh Pak Selamat, intinya bahwa perda itu seharusnya dibicarakan sebelum digedok. Nah, ini Pak Dewan ini gimana ini? Pak Gus, gimana Pak Dewan? Seharusnya perda ini sebelum digedok. Ya jadi begini, artinya itu antara legislatif dan eksekutif itu kan sama-sama penyelenggara pemerintah daerah. Perda ini kan usulan bupati, otomatis ada yang namanya tim asistensi dari Pemkab. Itu di sini ada pansus. Nah, sebenarnya di sini ada ruang ya untuk menghitung. Berapa sih idealnya? Saya nggak ngerti ya pada rumusnya itu Pak Kadis itu sehingga timbul 400%, sehingga timbul 400%. Saya kan tidak tahu secara teknis, cuman di sini ada ruang antara tim TAPD dan pansus itu untuk mungkin berdiskusi lah berapa idealnya mungkin naikkan. Tapi tadi Pak Kadis bilang ada rumusnya ya, ada. Parameter bisa 400%. Nah, itu mungkin bisa Pak Kadis Mas Tatang yang bisa menjelaskan tuh. Pertanyaannya begini. Pertanyaannya apa yang disampaikan Pak Selamat tadi bahwasanya kenapa perda itu setelah digedok baru
sosialisasikan. Nah, itu Kenapa jadi- tidak di waktu penggodokan? Kalau waktu tim asistensi. Jadi, ya. Itu udah dijawab Mas Herman tadi Gini, itu. Pak Tatang, itu mestinya ketika usulan bupati itu berupa perda PDRD ya, itu digodok di pansus, itu tadi saya sampaikan harusnya teman-teman pansus sih memanggil Pak Slamet Nah, itu dan kawan-kawan diajak bicara. Kalau sekarang sasarannya Pak Saniran yang ditanya seperti itu nggak pas karena Ya. apa? Beliaunya pelaksana. Eksekutor Pelaksana ya, daripada eksekutor eh, ya. perda yang sudah diundangkan itu. Jadi Jadi sayang, Pak. mestinya ya teman-teman dewan dong yang bertanggung jawab dalam hal ini. Tapi Jangan sayang, disalahkan Pak. kepada pelaksana dalam hal ini. Iya. Saya melihat seperti itu, Pak. Tapi Nah. sayang ya, sebentar. Sayang. Ini tadi sebenarnya kita undang juga ini anggota DPRD, Komisi 2 DPRD Kabupaten Trenggalek, ternyata juga tidak datang. Akhirnya kan seperti ini toh. Kita tidak tahu Pak Slamet sendiri pun juga Akhirnya terjadi bingung. kebuntuan informasi kan. Kebutuhan, nah. Pak Slamet bertanya seperti itu, Pak Saniran juga nggak bisa menjawab. Karena bukan Pak ranahnya Pak Saniran. Jadi Slamet ini bertanya. mungkin maaf saya simpul. Saya sedikit mungkin menarik benar ya, Mas. Saya belum paham benar secara teknis mungkin Pak Kadis ya. Apakah di saat tim asistensi itu rapat dengan pansus, adakah regulasi yang mengatur harus menghadirkan objek yang dimaksud? Tadi saya sampaikan berdasarkan Ada ya? undang-undang itu tadi Hah? hanya berhak. Hak bukan kewajiban. Hah? Tidak ada kewajiban untuk memanggil memang. Hah? Idealnya dan maunya teman-teman Pak Slamet itu kan mereka Oke. diuangke. Berarti ada ruang kan? Ada ruang kan? Kan Ya, ini yang Ada dimanggil ruang mereka. ya, ada Ya. ruang. Oke. Ya, Itu diuangkan loh. gitu. Yang dimaksud itu seperti itu. Jadi teman objek, Ah. sebagai objek pengen dia itu Dilibatkan lah. Nah, Ya, itu. dilibatkan. akhirnya seperti ini. Hmm. Karena nggak tahu, akhirnya terjadi persoalan Persoalan seperti seperti aksi ini. demo dan lain sebagainya. Ini miskomunikasi sebenarnya. Miskomunikasi yang terjadi ini sebenarnya gitu loh. Silakan Pak Saniran ini Iya. menanggapi dari Pak Slamet tadi yang Iya. intinya seperti itu. Iya. Sudah jelas kan? Tidak, oke Mas Tatang, Iya. kami sampaikan lagi bahwa seperti yang disampaikan Pak Herman, tugas kami adalah implementasi, Iya. mensosialisasikan peraturan yang sudah ada sudah kami lakukan. Ya cuman perwakilan karena jumlahnya banyak, tentu malah nanti yang kebagian carry sosialisasi di bulan Agustus, loh kok lama sosialisasinya, jumlahnya banyak dan itu butuh waktu, tenaga, biaya yang besar. Jadi sudah kami sosialisasikan. Terus balik kepada ini sebetulnya ada ruang juga sebagaimana disampaikan Pak Bupati bahwa Perda ini memberikan ruang untuk dilakukan peninjauan kembali kan, paling lama 3 tahun. Nah atas dasar ini maka ya kita siapkan untuk diskusi lagi dengan perwakilan. Cuman saya sampaikan kemarin kepada lawyer bahwa ini perlu konsep hitung-hitungan. Ya, betul. Ada choice, pilihan, Betul. plan A, plan B, plan C, sehingga nanti memberikan jawaban yang kalau memuaskan tentu ada yang pas dan tidak. Tapi kalau gegabah juga berisiko karena tadi misalnya kemarin teman-teman minta ya 30% naiknya dari yang lama. Nah, ini kan harus kami pilah. Ketika naik 30%, nanti yang loss Rp300 tadi kan menjadi 390. Sedangkan kios yang hanya 100 menjadi 130. Lah masih jomplang lagi. Maka tidak serta-merta naiknya 30%. Kalau dikatakan 30% semua kan malah ya yang 300 loss tadi malah 390, sedangkan yang kios hanya 100 hanya menjadi 130. Maka perlu kajian. Tetapi mohon bersabar, kami juga sudah komunikasi dengan lawyer dan perwakilan bahwa ini sedang proses dan insya Allah tidak dalam waktu dekat kita lakukan pembahasan. Maka kami memahami terhadap keluhan, tetapi tentu memberikan kepuasan kepada semuanya juga sulit, paling tidak tapi menjaga prinsip keadilan sebagaimana pasal 33 PP 35 tadi tetap kami tampung aspirasi itu dan akan kita bahas bersama sebagai amanat Perda tadi mengamanatkan paling lama 3 tahun. Nah, kebetulan alhamdulillah paling lama. Jadi tidak ada waktu paling pendeknya. Itu ruang. Jadi memang sudah ada ruangnya. Jangan khawatir. Nanti Pak Bupati juga insya Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk berdiskusi lagi dan itu akan menjadi peluang yang win-win solution, Mas Slamet ya. Pastikan nanti mudah-mudahan dengan melihat itu prinsip keadilan tercapai, efektivitas, efisiensi, akuntabel,
akuntabel penting. Kalau misalnya dulu kenapa di los itu pakai karcis los ya, 1 meter 300, kalau menempati 2 meter berarti kan 600. Bagaimana mencari uang pecahan 500 sama 100 juga sulit. Makanya sekarang diproses nanti termasuk mekanisme pungutannya tidak pakai karcis lagi. Harapannya ke depan justru kami berharap mudah-mudahan kita bisa berproses ke digitalisasi modern ya nanti, tapi karena jumlahnya banyak tentu bertahap. Misalnya pedagang ketika tidak dipakai karcis malah berubah menjadi kris. Dan bahkan yang itu pertanyaannya, kris harus punya HP Pak, kan gitu ya. Ya, yang nggak punya HP, ibu-ibu nanti akan dikasih kartu seperti e-money, kartu tol. Jadi ya cukup pakai barcoding yang disediakan oleh lembaga keuangan yang bekerja sama dengan kita, Tulnetuk itu. Dan memungkinkan nanti misalnya pedagang di los tarifnya dalam 1 tahun totalnya misalnya 257 kan gitu ya kaliannya. Nah, kalau dipungut harian kan pecahan-pecahan. Pakai karcis sobian kan sudah sulit lagi. Masa susuk permen nggak jelas nanti ya. Maka ketika pakai e-money nanti kan dijelaskan begitu sudah muncul. Terserah Anda selama punya saldo setiap hari. Siapa tahu sampai bulan Agustus ternyata di tungni sudah mental. Kenapa? Lunas kan itu ya Mas ya. Itu harapannya. Itu dalam rangka akuntabilitasnya. Terima kasih. Pak Saniran, kita agak berkembang sedikit ya. Kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh pedagang kemarin pada waktu dialog dengan Pak Wabub di Pendopo Pemkab Trenggalek itu, pedagang tugu itu mengatakan bahwa dia ditarik 155.000 per bulan. Tapi setelah terkonfirmasi dengan dialog dengan Pak Wabub, ternyata itu 155 itu per tahun. Nah, pertanyaannya, kok sampai seperti itu gimana Pak? Oke, kan saya sebutkan Mas Tatang, jadi setiap pasar tidak sama ya. Nah, ada yang pasar harian, ada yang pasaran. Jadi pengalinya kalau pasar harian tentu dari objek ini dikalikan setiap hari, sehingga dalam 1 tahun 365 hari. Tetapi ketika pasaran, ada pasaran yang satu pasar itu kan Pon Pagi Kliwon Legi Pahing itu kan hanya 1 kali. Ada yang 2 kali. Ketika 1 kali, maka dalam 1 bulan itu rata-rata 6 hari. Dikalikan 12 hari kan sedikit. 6 hari. Tetapi kalau pasarnya 2 kan 12 hari rata-rata ya. Dikalikan 12 bulan menjadi 144 hari kalau tidak salah. Jadi Pak, itu langkah apa yang akan diambil itu nanti? Nah, ini nanti kan kita setelah dialog bukan hanya tarif per meter persegi, tetapi juga mekanisme terhadap perhitungan pengalian dari hari-harinya tadi. Ada simulasi nanti Mas Tatang. Nanti kita ajar bareng-bareng. Insya Allah tim kami juga sudah membuat rumusan simulasi plan A, plan B, plan C tadi. Nanti kita bahas. Itu kalau 155 itu per bulan itu setahun 1 juta lebih dong Pak itu. Ya itu kami nggak bisa jawab satu-satu karena tergantung berapa sih luasan. Ya, berapa sih luasan kios yang ditempati. Terus hitungannya dia berapa kali pasaran. Jadi nggak bisa Mas dikasuskan saya sekian karena memang luasannya nggak sama. Misalnya Mas Hirman punya kios ukuran 2x3 berarti 6 meter persegi. Saya punya kios ukuran 2x2. Kan setiap pasar meskipun pasarnya sama, misalnya pasar Tugu tadi kan tidak sama ukuran kiosnya. Maka tentu saya akan membayar lebih rendah karena ukurannya sedikit sama-sama kiosnya karena apa enggak ada melakukan sidak di sana itu sebelumnya itu. Sudah data, itu by data. Jadi bisa diinceng nanti apa bener, jangan sampai keliru Mas Tatang punya 2x2, Mas Hirman punya 2x3, tarifnya sama. Enggak, sudah bani data, data kami sudah punya apa itu? Dina, sudah punya lokasi masing-masing, sudah by name, by dress. Jadi kesimpulannya ya kita lihat nanti apakah benar yang disampaikan itu, tentu oleh nanti Ibu tadi kemarin akan itu kita ya. hitung. Mungkin benar, tetapi benar itu harus benar itu memang hitung-hitungannya siapa tahu dia memungkinkan. Ibu itu membandingkan dengan temanku, mungkin saya kok lebih tinggi ya karena ibu lebih luas dan sebagainya atau sebagainya. Nanti kita lihat, kita sudah punya by data, basis data, dan insya Allah tidak akan tertukar. Kami pesan wanti-wanti kepada teman petugas pasar, pastikan penjenengan sebelum menyerahkan data tarif ini, cek lokasinya di denah itu, cek fisiknya di lapangannya, cek siapa pemiliknya, nomor kiosnya berapa, ukurannya berapa. Boleh. Terima kasih. Kami Kembali ke Pak Slamet. Ya. Bagaimana tanggapan Anda Pak? Siapa? Ini kami
apa yang disampaikan kepala dinas. Yang pertama, kami perwakilan dari pedagang, karena kemarin kami dinobatkan Pak, terus terang dari teman-teman itu untuk kita mengaspirasikan kepada pemerintah Kabupaten Trenggalek. Ini kami jawab siap, karena saya pada bulan Mei, pada tanggal 1 Mei adalah sebagai pelaku usaha yang murni sebagai pelaku usaha. Kalau kemarin kami masih 50-50. Sekarang permintaan kami dari para pedagang yang intinya biar bagaimanapun kami paham Pak Kepala Dinas, karena kami tahun 2001 sampai dengan 2018 itu kami kecimpung ada di pasar. Jadi kami tahu mulai nol pedagang itu menyampaikan aspirasinya sampai dengan kami dipindahkan di kecamatan, kami itu tetap juwet dengan para Tetap pedagang. komunikasi ya. Tetap Bapak. Nah, inilah yang menjadi problem dari para pedagang menyampaikan kepada saya. Pak, Bapak pensiun kapan? Saya 1 Mei saya purna. Tolong Pak, ini karena aspirasi perda ini mohon untuk disampaikan. Pokoknya kami dari pedagang 30% maksimal. Apabila nanti ada klarifikasi atau ada kelas-kelasnya dari pelataran los ke kios, itu adalah kehendak atau apa pertimbangan-pertimbangan panjenengan. Jadi dari pihak-pihak yang terkait yang menduduki kios, yang menduduki los atau yang di pelataran dan minim di pelataran lagi, ini memaklumi apabila di kios itu nanti ada kenaikannya sekian. Nah, di kios di los sekian, di pelataran yang C sekian, di pelataran yang D sekian, itu sudah memaklumi. Jadi kami mohon dari bapak-bapak yang memberikan kebijakan, kami mohon aspirasi dari pedagang ini mohon untuk dipertimbangkan atau dipenuhi. Ya, tapi Terima kasih. dari pihak jenengan kan juga ingin toh Pak Slamet, ketika nanti ini dilakukan pembahasan lagi ya, misalkan untuk dilibatkan ke DPRD. Malah kami mengharapkan seperti itu. Pak Saniran mohon itu nanti jadi catatan. Kami malah mengharapkan disampaikanlah seperti itu, pada Pak. teman-teman dewan. Sebenarnya teman dewan sudah diundang kata Pak Tatang tadi, tapi nggak mau hadir. Tidak hadir tadi. Yang jelas kalau ada teman-teman dewan lebih ideal. Lebih enak sebenarnya kalau ada teman dewan di Bisa sini, ada tuntas lah gitu. anggota dewan yang kita pilih itu adalah orang pansus yang membidangi hal-hal itu, membidangi Jadi tahu PDRB. persis ya. Mestinya dia tahu persis, harusnya menyampaikan di forum ini gitu loh. Biar masyarakat itu tahu. Ya, Pak tapi Slamet sayang selaku ya. perwakilan. Kan gitu. Ya. Nah, kalau nanti ini nggak ada informasi seperti itu ya, artinya ada ketertutupan, bukan keterbukaan informasi, ketertutupan informasi. Siap, pedagang Jangan untuk salahkan mandiri. pada akhirnya para Siap. pedagangnya akan melakukan demonstrasi besar-besaran. Betul. Agus, bagaimana tanggapannya? Iya, saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Slamet selaku perwakilan pedagang, apa yang disampaikan oleh Pak Saniran selaku kepala dinas Komindak ya. Saya kira sudah mulai ada temu tadi dari Pak Saniran sudah mendapat petunjuk dari Pak Bupati bahwa perda itu masih ada ruang untuk peninjauan kembali. Artinya paling lambat ya Pak 3 tahun ya. Pak, paling lama, sorry, paling lama. Paling lama. Artinya bisa 1 tahun depan, 2 tahun. Artinya ada ruang bagi para pedagang untuk menyampaikan keluhan-keluhan, mungkin ya hitung-hitungan kenaikannya sekian dan sekian. Sehingga dengan adanya informasi dari Pak Kadis tadi, tentunya ini bisa menjadi angin segar bagi para pedagang. Betul, Bapak. Untuk lebih ya paling tidak lebih pada persuasif lah, karena kita berproses, kita harus sabar menunggu, mungkin seperti itu. Mas Tatang, kalau dari kacamata saya. Ya, terima kasih ya Mas Agus. Demikian tadi apa yang disampaikan Mas Agus, Ya. bisa dipahami ya Mas ya. Sangat saya paham. Ya karena berproses tidak bisa langsung. Ya. Dan kemarin juga sudah saya sampaikan pada Teman-teman. Bapak Ibu, teman-teman yang ada di pendopo, bahwa proses perda itu tidak seperti kita goreng tempe. Nah, betul. Ini ada unjuk rasa, besok jadi. Ini ada proses. Ya. Kami mohon para pedagang untuk Bersabar. bersabar. Itu sudah saya sampaikan. Terima kasih ya Pak Saniran. Satu lagi untuk pertanyaan untuk Anda ya, dan juga teman
Sering banget Pak Saniran ditanya ini ya. Ya karena mumpung ada Pak Saniran. Iya, iya. di sini. Sebenarnya bukan hanya Pak Sandiran ya untuk tidak untuk tanya-tanya mulu anggota dewan mesti ditanya di sini. Seharusnya Pak Herman. Gitu. Tapi soalnya kan kita undang, Hmm. mereka mendadak tidak hadir. Nah, Bukan repot kita. tidak tahulah pokoknya. Selamat yang repot. Yang Iya. jelas saya Saya akan mau bertanya menyampaikan dengan aspirasi langsung. Oke, terakhir aja Mas Danang. Ya, Kepala dinas itu loh maksud saya. ya, mumpung ada kan? Iya, Ya. iya. Akhiran, ini kan pasar tradisional kan terjebit ya. Iya. Maju kena mundur kena ini. Ibaratnya seperti itu. Karena terdesak dengan adanya toko modern, ya toh. Iya. Terus juga ada perdagangan online. Iya, iya, Langkah betul. apa nanti yang akan diambil Oh, iya. biar pedagang pasar tradisional itu tetap bisa jalan? Iya. Silakan Pak Terima Saniran. kasih Mas Tatang. Ya, pertama saya sampaikan kita nyebutnya agak keren sekarang, bukan pasar tradisional. Oh, apa itu? Hendak Konvensional. menyebutkan pasar rakyat. Oh, Iya, ya, jadi- keren ya. Jadi Terima kan kasih. biar Kia tidak dianggap sebagai tradisionalisasi kan gitu ya, pasar rakyat Pasar sebutannya ya. rakyat, ya. Ya, kita paham itulah yang menjadi dasar pertimbangan di Perda ini kenapa yang los tadi tidak naik. Kenapa pelataran tidak naik meskipun Perda lama sudah berlaku 12 tahun. 12 Mungkin tahun. perdanya beda Pak Selamat ya. Kalau yang pasar tadi Perda 5 tahun 2012. Kalau yang di Pak Selamat tadi kan Perda untuk kios-kios, jadi beda ya memangnya ya gitu ya. Jasa usaha. Nah, meskipun sudah lama tidak ditinjau, harganya sekian lama tarifnya hanya Rp300 sampai uang 100 juga sudah sulit ditemukan. Nah, maka di Perda ini tidak menaikkan untuk los dan kios. Nah, itu karena tadi ya Mas Tatang sebutkan bahwa kita memahami kondisi ekonomi Kondisi pasca, ekonomi pasca pandemi, COVID, ya. kemudian gerusan terhadap digitalisasi marketing dan sebagainya itu. Nah, kenapa yang kios kok naik tinggi? Tadi Mas, ada amanat PP 35 pasal 33 prinsip keadilan. Itu yang menyebabkan kajiannya bahwa lolos saja 300. Terus pelataran 300 kok kios masih 100. Masih Apalagi 100, tak sebut tadi masih ada yang 66,67 rupiah. Maka mengarahnya itu prinsip keadilan jadi padak nih pelataran dan los lah kan gitu Mas. Naik sedikit. Nah, kalau los tadi 400 misalnya, kiosnya jadi 450. Naikkan di atasnya sedikit. Karena tadi fasilitas yang dinikmati jauh berbeda. Itu sebetulnya kajiannya ke sana. Di samping angka itu tadi, kalau dihitung sesuai dengan angka-angka variabel operasional, pemeliharaan, nilai aset dan sebagainya, sebetulnya ini tidak ada kenaikan 300 loh. Dari sana yang los pelataran tadi tidak naik. Nah, karena pemerintah memahami itu adalah pasca Covid yang belum pulih, pasca pandemi belum pulih total, kemudian ada pemasaran online dan sebagainya. Itulah sebabnya kenaikan ini tertuju yang utama pada kios. Di samping itu nilai asetnya yang pasar-pasar baru itu tinggi. Contoh pasar Bindo, pasar Gandusari, pasar Kamulan kan baru kios dan losnya. Bangunan baru ya. Ya, meskipun baru, tarif lama itu kan bangunan lama. Misalnya los 300, bangunan baru sekarang sudah mening kan gitu ya. Tapi tetap 300. Itu ya menjawab pertanyaan Mas Tatang tadi. Pemerintah memahami adanya belum pulihnya ekonomi dan juga ada apa tadi? Online, digitalisasi marketing. Nah, menjawab yang kedua mungkin ada pertanyaan apa upayanya pemerintah untuk digitalisasi marketing. Ya, itu. Nah, itu kami jawab berbagai kegiatan kita lakukan pada UMKM untuk pelatihan digitalisasi marketing. UMKM Sudah dilakukan ya Pak? sudah berkali-kali melalui kegiatan yang udah banyak sekali, datanya ada berapa kali kami OPD-OPD terkait Inak dan sebagainya. Itu memang tidak langsung menjurus kepada pedagang pasar. Karena UMKM itu tersebar banyak, ya di dalamnya ada ketika pelatihan itu otomatis pedagang pasar. Yang terakhir yang kami khususkan pedagang pasar di Pasar PON. Kami kerjasama dengan Kemenkop melakukan pelatihan digital marketing yang diikuti dengan coaching mentoring kepada pedagang pasar PON. Nah, dalam rangka juga kita mengarah pada digitalisasi. Tetapi balik lagi, ya mohon maaf saya tidak menjelasasi bahwa ini digitalisasi itu perlu SDM yang melek digital.
pengaruhnya juga banyak. SDM yang tak debut tadi, kita pun juga ketika nanti retribusi saja ada pedagang yang belum mampu di Android dan sebagainya. Itulah yang beberapa menjadi kajian Mas Tatang, tapi tetap kita upayakan ke sana. Oke, Pak Saniran, terima kasih. Ada tanggapan? Ya cukup saya Pak kira. Irwan? Cukup. Ya, Mas? cukup. Cukup ya. Tambahan saya terakhir. Iya, Pokoknya dari pedagang sampai saat ini apa yang disampaikan oleh Pak Herman tadi, apabila kita dihadirkan untuk hearing ke DPRD, saya dari pedagang perwakilan siap. Nah, ini bagus Pak. Ya. Terima kasih ya. Baiklah sahabat pemirsa di mana Anda berada semuanya saja, kita sudah kebersamaan kita dalam bincang-bincang hari ini. Saya mohon pamit, kita jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Tutup Mas. Mati ya.